Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairin ma ba'd. Sunnah mu'alif hadzal kitab kifayatul adkiyan afana Allah bi ulumi Allahumma anfa'u lumana wa yassir umrana wa aghfir khati'atina bi wasilati hadina ilaih. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu, ada qaf itu di pangkal yang nyentuh pada yang ngegantung ceklokannya ki, karena ada persamaannya dengan kaf. Maka bedakan kaf dengan qaf. Kalau dibaca kul di luar, kul enggak ul. Nah, kalau kul artinya makanlah. Tapi kalau qul katakanlah. Jauhnya? Jauh. Makan dengan ngomong jauh. Qul. Tuh, ya, pakai menyongkan. Nah, qul. Lamnya tidak mantul, mati, lepas. Jangan qul. Nah, lepaskan. Qul a. Kalau mau huruf berikutnya qul a, ditahan dulu terus hurufnya. A bukan a, tapi bukan nga, a di luar. Ya. A'u, ain baru ditelan. A'u, ain baru ditelan. Kaf enggak, alif enggak, hamzah enggak ditelan. A'u, maka ditelan. A'u.
kan itu enggak ada telanan. Ujung gitu. Enggak jadi ngidung kabeh. Harus ditelan, dibuka tenggorokan anak. Tuh. Ya, harus ada telan. Ta'in rabbil tuh ditelan. Rabbil alamin, bukan rabbil alamin. Tuh, tapi harus ada telanan huruf. Ya. Tuh ya. Gitu kan? Ayo. Jadi ain karena dia hurufnya di mana letaknya? Di tenggorokan. Jadi harus dibuka. Dan telan. Gitu. Ya. Kalau nggak ada telanan itu nggak jadi hamzah. Ya. Tapi itu ain. Kalau hamzah di luar, ain agak ada ditelan. Qul panjang. Za a'udzu. Za ujung lidah ratakan sama ujung gigi. Ya. Za nggak usah ditontokin. Za ngajebeng, makanya huruf paling tipis. Ngajebeng. Za zu. Bukan za, zi itu z. Apa? Ya itu jim. Tapi la di depan. La tapi ditahan. La zi zu a'udzu azan. Emang agak ditahan ya. La itu agak ditahan. Azan. Ya, azan. La qul a'udzu. Ya. Kamu dibarengi dengan huruf domah, baris domah monyong. Qul a'udzu. Domah ain dengan za itu bedakeun, jangan a'udzu. Itu bisa. Bukan satu huruf, ini dua huruf. Jadi qul a'udzu. Gitu. Ya. Namanya talaki, berjumpa gitu kayak gini. Kalau dengar suara doang ya kayak gitu emang. Ya. Biro ada ba, rapatan bibir tidak ditahan. Bi. Qul a'udzu bi. Ya. Rob, ba-nya ditahan. Rob bi. Tahan satu huruf. Rob bil, jangan rob. Biasa aja. Rapatan bibirnya tahan. Rob bil. Ada lam mati, jangan mantul. Jangan robbil. Robbil fa. Fa bibir bawah menyentuh gigi, atas mengeluarkan angin. Fa. Fa. Bafa. Fa. Itu bafa. Falak, jangan pak, jangan bibir ketemu bibir, tama pak, tama. Fitnah itunya. Kalau huruf Quran harusnya fa. Nah gitu. Bibir bayah menunjuk kita mengeluarkan ain fa, bukan pak. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ulah fa. Berusaha mungkin. Falaq. Ada qaf mantul. Mantulnya langsung tidak ditahan. Ya, jangan ditahan dulu karena enggak ada tasdid. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah gitu ya. Langsung mantulkan, jangan falaq. Enggak boleh. Kayak ditambah kayak nambahan huruf ya. Tasdid itu lipatan huruf. Jadi enggak ada tasdidnya, langsung aja. Mantulnya suaranya seperti suara patah. Ya. Atau arik domah ke pan hese domah mah. Falaqu tengenah, enggak enak. Ini enak ke patah. Falaq. Nah, gitu. Ya. Kalau di ujung namanya qalqalah kubro. Maka meleduknya lebih mantulnya lebih dahsyat kecuali di tengah-tengah. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Misha, ada nun mati bertemu sya, shin besar. Shin besar itu lidah tarik ke belakang. Kuntu gigi dibuka. Sya. Tapi nyebrotnya kalau bisa nyebrotnya itu ke dalam. Sya. Tidak keluar. Jadi lamun aya imam miknya baseuh wae eta sina keluar. Masyaallah, kudu dielap-elap. Sinya nyebrotnya banyak ke dalam. Ya. Alhamdulillah. Cepat. Ya bagus ya. Tapi usahakan ke dalam banyak nyebrotnya. Sya. Sya. Ya. Misha namanya nun mati bertemu sya
namanya ifa, dengung, samarkan, tahan 2, dengung 2 ketukan. Mi syarri, ada ro bertasdid, tahan, syar ya, syar ya. Terus ro-nya berbaris kasroh, menunjukkan ro-nya tipis. Jangan syarri, jangan. Syarri, jadi hampir ujung lidah, syarri. Nah, ngajebengkeun. Syarri. Bedakan ro tebal dan ro tipis. Kalau ro berbaris kasroh, maka ro dibaca tipis. Ya. Suara tipis, bibir ke bawah. Min syarri. Nah, gitunya. Jangan min syarri. Nah, jangan. Ya, itu mana tebal. Kalau tipis, syarri, seakan-akan ujungnya, ya, ujung suara. Syarri, min syarri. Ulang untuk berburu falak, min syarri. Karena sokpo gitu ya. Min syarri maknya panjang harus didapatkan. Jadi yang diletak di bibir ma, wa, ba. Ya, gitu. Jadi min syarri ma harus dia sengajakan. Ma didapatkan dulu. Min syarri ma, jangan min syarri ma. Ulah, ya itu bukan mim. Mim dapatkan dulu. Khalaqo, ada kho suara berdahak, sama di tenggorokan. Kho suara berdahak, tapi jangan berdahak beneran. Suaranya doang. Nah, kayak gitu. Untuk membedakan antara ha dengan ho. Kalau ha itu suara kecekik. Nah, ha. Nah, rohma bukan roh. Nah, tapi ho suara berdahak. Ya. Kholaqo, la-nya dibuka, kholaq jangan kholok, tapi khola. La-nya dibaca la, jangan ke bawah ke kop, jangan ke bawah ke kop. Wajah kho. Qul a'udzu birabbil khalaq. Ah, kholaq, tapi khola. Tapi kholaqo. Nah, lam dibaca lam. Jangan ke bawah ke kho, jangan ke bawah ke kof. Jangan kholaqo. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi kholaq, khola. Ya kayak azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Lohnya utuh. Ya, lafaz Allah. Wah, kamu buah. Jadi utuhkan kalau bisa lamnya, utuhkan, ya. Walaupun panjang asal utuh hurufnya. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya. Jadi lahnya utuh, tidak dirob, tidak rubah dengan huruf yang lain. Ulah, lam dirobah. Belajar utuh huruf, walaupun panjang. Nah, itu sama waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi walo, tapi wala. Lam alif ya, dibaca utuh la. Ya. Ghairil maghdubi alaihim wala. Ya, waladdallin, jangan walo, jangan walo, tapi wala. Ya. Sama kholaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Samanya ghasiqin, ada ceklukan. Ghasiqin. Nah, ya. In idza waqab, sama mantul tidak ditahan. Wa min syarrin nafasat sama fa tahan dulu. Sa sama za sama. Za sa. Za sa. Jadi nafasa harus ngejebeng. Nafasati fil ada ain. Nah, ini kalau ain enggak ditelan, enggak dimonyongkan jadi engkod. Nafasati fil engkod gitu. Ya. Tapi lamun ain ditelan, monyongkan deh fil uqad. Kalau nggak dimonyongkan, nggak dimasukkan fil aqad, gitu. Ya teman-teman, fil uqad, fil bukan ditelan, ada suara telanan lain. Fil uqad. Wa min syarri hasidin.
ada ha, suara kecikik, pada ha, sidin i, kasroh tain bertemu dengan hamzah izhar halki, hasidin iza hasad, langsung dalnya mantul. Kasat. Ija kasat. Mungkin itu bahasa daerah dibaca Quran gitu. Jadi ke bawah, Robil ngalamin sama tak gitu. Al-Fatihah gitu kan. Tapi tetap walaupun bahasa apapun Quran harus sarwah. Jadi Quran bebas daripada bahasa-bahasa makhluk. Gitu. Bahasa-bahasa makhluk harus ditekankan kepada bahasa Quran. Hurufnya juga. Jadi, tidak boleh bahasa daerah, Quran bahasa daerah. Robil ngalamin gitu-gitunya. Al-Fatihah, Al-Fatihah juga ka kan. Iza kasad. Ini mah ha nya hampir mirip jengkanya. Karena kebiasaan mungkin kebiasaan. Tapi di dia mah enggak adanya, alhamdulillah. Kalau memang itu menjadi satu kebiasaan, kalau dari Jawa atau mungkin orang Jawa yang itu kebiasaan yang nggak bisa hilang. Itu hukumnya gimana? Kalau dia kebiasaannya sebenarnya ada uzur, ada tidak uzur, ada dibilang dimaklum, ada tidak dimaklum. Kalau dia tidak bisa memang setelah berusaha, maka itu dimaklum. Berusaha nggak kira-kira, gitu. Itu dimaklum. Tapi dia tidak ada maklum kalau tanpa usaha. Ya seperti sedikitnya, kiaskan kepada najis. Menghindar daripada najis itu kita wajib sholat. Wajib. Tapi bagaimana kalau musimnya? Bentar-bentar maju, misalkan tai kotok kabeh di dia. Memang musim ayam terbang gitu misalnya. Sulit untuk menghindar. Berusaha sudah menghindar. Sholatlah di atas najis tersebut karena sudah berusaha. Ya aku model di belakang tai apa? Tai Japati kan, tai Marpati banyak di orang sana ya. Kalau sholat sunnah harus bersih ya. Kalau sholat sunnah harus bersih. Semua berusaha. Keberusahaan ini penting. Jadi al-afu bima yasukul ihtiraj menurut usul fikih. Adanya di maklum itu sekuat mungkin kita setelah berusaha. Kalau belum berusaha tidak ada maklum. Maka fattaqullaha mastata'tum, takut kepada Allah itu mengamalkan perintah semampunya bukan sekemau. Ya. Kita kalau cuma karpet di situ, selalu dikencingin kucing. Kita tidak berusaha simpan di sini yang namanya pipis, mana baik. Ya. Tahu-tahu udah bau. Ya. Nah, kalau bau mungkin nggak semua kan. Separuh ya, kalau ini tutupin aja, maka dianjurkan kalau kita sholat pakai alas. Pakai dalam kitab fikih salah satunya disunahkan kita sholat tuh pakai alas, salah satunya untuk menjaga itu. Mungkin kalau bau semua sih nggak jadi masalah. Ini baunya separuh, di pojok doang, di sini enggak, ya udah ke sini aja. Gitu. Atau diamparin, dilapisin pakai apa? Sejadah atau ke sorban, ya. Itu tidak ada mengapa. Yang nggak boleh itu air kencingnya nempel ke tempat anggota badan, gitu. Ataupun dialasin nggak jadi masalah, asal jangan tembus, gitu. Asal jangan tembus, gitu ya. Ada lagi Pak? Ini mukadimahnya nih. Jangan memang gitu daripada nggak sempat nanyanya. Ya, kalau nanya lagi makan memang enak juga. Jadi tapi ingatnya daging ayam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatun, dan adapun hakikat. Liwusulihi, untuk sampainya itu hakikat. Limaksodi, pada tempat tujuan. Itu tetap pada tempat tujuan. Wa musyahadatun, dan adapun wa masyahidu, dan menyaksikan wa masyahidu nuri tajalla, dan menyaksikan cahaya yang begitu indah, binjala yang jelas nyata. Yakni annal hakikota, sesungguhnya hakikat, hiya itu hakikat usulus salik, sampainya orang yang menjalankan
lil maksudi pada tujuan. Wa huwa dan itu maksud ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, itu makrifat. Makrifat itu mengenal. Ya, tidak akan berbuat baik kalau tidak mengenal Allah. Ya, tandanya mengenal Allah berbuat baik. Jadi begitu seseorang berbuat baik, dia mengenal Allah hakikatnya. Jadi makrifat tinggi, jangan bahasa kewalian kita nggak akan bahas. Ya, apalagi bahasa para nabi. Ya. Kita sedikit ada hubungan dengan Isra Miraj. Ada Isra Mirajnya sedikitnya, kita barukannya walaupun udah lewat ya. Udah lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini, surat ini Al-Isra juz 15, pertengahan juz. Nah, jadi semua juga memang khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik umur itu sedang-sedang saja. Ganteng hente, jelek hente. Nya, untungna atuh puguh we tadi antara ganteng. Nya. Bagus enggak, jelek tidak, antara itu. Ya, khairul umur awsatuha. Quran 30 juz yang surat 15-nya surat Al-Isra. Ya. Diawali dengan subhana. Semua asli, semua pasti tahu bahwa subhana asli nanti subhanallah. Subhanallah itu kata tasbihat. Kata diawali dengan tasbihat. Asalnya subhanallahi alladzi. Asalnya. Ya. Jadi banyak kata subhanalladzi, Allahnya disimpan. Ya, Allah disimpan. Kenapa? Sudah maklum. Menunjukkan kehebatan. Biasa kalau menunjukkan kehebatan, bukan orangnya yang tampil. Tuh, ya. Menunjukkan orang hebat itu karyanya yang tampil. Masya Allah. Kadang-kadang tidak bertumpa dengan orangnya, tapi karya dia sudah kita kenal. Itu orang hebat. Ajib. Hebat gitu. Nah, subhana ini ya kata ulama cek ilmu nahu ya termasuk kalimat ta'ajub. Apa itu ta'ajub? Ta'ajub itu orang Arab apabila menemukan sesuatu yang aneh, dia bilang subhanallah. Ya, itu kebiasaan. Subhanallah. Orang Indonesia beda deh berarti. Buseng gitu. Buseng. Tadi udah buset berarti jadi buseng gitu. Emang kebiasaan orang sana, orang Arab, apabila menemukan sesuatu yang aneh, itu bilang subhanallah. Nah, maka kata subhanallah itu disebut kata tasbihat. Apa artinya subhana? Dalam tafsir-tafsir diterangkan, subhanallah itu artinya ya terbebasnya daripada sifat-sifat yang buruk, khayalan buruk, pekerjaan buruk, semua yang kurang bagus bebas. Subhana ngaranna. Jadi subhanalladzi ya, khayalan yang tidak itu buruk, enggak mungkin, bebas Allah. Mahas di situ alladzina di artian Allah. Ya, artinya asalnya kia Allahul ladzi khalaqas sama misalkan. Biasanya ada Allah dulu baru alladzi sifat. Ya, misalnya sifat. Sifat itu adanya di nazat. Ya, ini bentuk namanya zat. Sifat saya tinggi. Nah, setelah ada tinggi itu setelah ada zat. Ya. Dari zat terus sifat. Ini langsung sifat subhanalladzi. Maha suci ya. Gitu. Hanya subhanalladzi asra langsung. Maka setiap kitab hadis rata-rata diakhiri dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Itu disebut kata tasbihat dari subhana. Ya, luar biasa. Apalagi ini Allah. Ya. Allah akan memperlihatkan keanehan-keanehan isinya. Karena subhana ta'abjub disebutnya kalimat yang mengherankan. Ya. Ya, mengherankan.
Yang mengherankan memang di luar akal. Heran, namanya heran itu seperti itu, di luar kebiasaan. Ya, apabila ada hayalan yang salah, hilangkan. Harus begitu. Namanya keimanan. Ya. Maka untuk menghilangkan hayalan tidak baik, berpikir tidak baik, ya, kepada ayat ini, buru-buru hilangkan. Subhana, bersihkan. Bersihkan. Jadi harus diterima. Dipaksa harus diterima. Subhanalladzi asra. Asra ini adalah fi'il madi. Kalau ada santri, ya, kita lapat dulu. Asra ini fi'il madi dari kata saro. Saro ini binanakis iya. Maknanya berjalan malam. Saro itu artinya berjalan di waktu malam. Lalu di lailan, di sini malam artinya. Gitu. Saro saja, asro saja memperjalankan di waktu malam, ya, ditambah lailan ini malam artinya. Mananya apa? Kok bisa dikuatkan dengan kalimat nyata? Lailan, ya. Saking singkatnya karena perkara aneh. Perkara aneh tentunya yang tadinya sekian bulan bisa sekian detik, yang sekian tahun bisa jadi sekian minggu, yang sekian harusnya ini dengan bimsalabimnya Allah. Maka lailan ini menguatkan makna asro. Asro itu memperjalankan di waktu malam. Itu Allah. Maha suci Allah, heran. Masya Allah, tajub sekali Allah memperjalankan hambanya di waktu malam. Lailan, malam singkat. Malam yang singkat. Gimana gak heran? Ya. Di sini sudah ketahuan, Masya Allah, pantas. Jadi harus diterima dengan keimanan. Ya. Minal Masjidil Haram. Nah, dari Masjidil Haram, ini masjid pertama. Salah satunya, ya, masjid yang diinjak Nabi, masjid pertama oleh Nabi. Ya, Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram ini dua kata? Pertama kata masjid, yang kedua kata haram. Ya, di dalam tafsir diterangkan juga. Buka kabina dari mulai tafsir bukan buka Jadi dua kata Masjidil Haram. Pertama kata masjid, yang kedua kata haram. Masjid adalah zat, haram adalah sifat. Tuh, udah ketahuan nih. Lailam minal Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kelewat bi abdihi. Ya. Abdun. Di situ ada pakai huruf ba. Ya. Huruf ba ini di dalam kitab tafsir diterangkan. Huruf ba ini urutan kedua daripada huruf iya. Pertama alif, yang kedua ba. Maka ba ini dipakai tatkala permulaan kata bismillah. Maka ba ini waktu kita pertama kali diucapkan di alam ruh, qalu bala. Luar biasa. Dalam dikaji banyak, terus mal biasa tahun. Ba iya urutan kedua. Padahal dengan ba sendiri ini Nabi Muhammad. Ba sendiri Nabi, padahal Nabi Muhammad. Bismillah salah satunya Nabi Muhammad ba itu. Mana? Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin. Senin teh kata nain berapa? 2. Pertama Ahad, yang kedua Isnin. Ya. Nabi lahir hari Senin. Nabi Isra Mi'raj malam Senin. Nabi hijrah ke Madinah hari Senin. Nabi wafat pun hari Senin. Dengan apa? Huruf Isnin, huruf kedua. Jadi lamun secara lafaz bi abdihi geus teu ragu deui Nabi Muhammad. Kenapa? Ba hurufnya 2. Huruf kedua angka, huruf yang kedua. Tapi di sini cek ulama nahu ba-nya itu ilsaq. Untuk menghubungkan abdun kepada asra. Dihubungkan bahwa Allah, jadi Nabi tidak berjalan sendiri, ketahuan. Di sini ketahuan Nabi tidak berjalan sendiri. Di perjalanan. Kenapa? Ayah ba nempel kepada asro. Asro itu berjalan hamzahnya itu mutaadi. Cek ulama ya, biar tabarukannya, kenapa apa-apanya. Jadi hamzahnya itu ada 7
makna. Hiji ta'diyah. Enggak sembarangan asra itu diartikan sembarangan. Subhanalladzi asra ahmdanya ta'diyah. Artinya memutaadikan. Berarti ada orang pelakunya. Siapa? Ya Allah. Memperjalankan. Berarti ada yang gitu. Ya. Yang kedua ta'diyatun sayrurah. Yang kedua mana sayrurah? Apa sayrurah? Artinya menjadikan. Jadikan malam perjalanan Nabi. Siapa yang menjadikan? Allah lagi. Memang malam dijadikan, kenapa harus malam? Nah, pertanyaan lagi di situ. Mana sayrurah? Bahwa asra Allah telah menjadikan Nabi berjalan di waktu malam. Kenapa harus malam? Karena di waktu malam Allah rahmat Allah turun. Ya, aduh, pan setiap seperempat malam, sepertiga malam. Jadi Allah yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah turun di waktu malam. Ya. Nah, jadi pantas kalau malam itu banyak rahasia. Rahasia. Asra yang telah sayruro tadi ya wah banyak guys. Singkat kata, bi'abdihi kepada hambanya. Sudah diketahuan oleh ulama dengan baknya saja ini Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dibilang abdun. Kenapa? Samar, disamarkan. Sama seperti Allah subhana alladzi. Enggak subhanallah alladzi. Disembunyikan dulu. Perkara aneh itu begitu. Enggak langsung ditampakkan. Perkara aneh itu gitu. Berurutan gitu. Bi abdihi, nya abdun. Jadi hamba. Jadi Nabi salah satunya yang di perjalanan Isra Mi'raj ke langitnya. Mi'raj naik, yaitu yang salah satu ayat inilah yang Nabi Isra Mi'raj dengan jasadan waruhan. Ya, karena Nabi pernah Mi'raj berapa kali? Kurang lebih 34 kali. Tapi itu ruhan. Tapi dengan ayat ini untuk menjelaskan Nabi ruhan wa jasadan. Ruh dengan jasad. Kok bisa? Kan sudah diawali dengan heran, aneh. Gitu. Harus diterima. Kan diawali dengan yang bilang aneh teh Allah bukan kita. Yang bilang aneh siapa? Allah subhanahu. Ini firman Allah masalahnya. Gitu. Jadi Nabi Isra Mi'raj ruhan wa jasadan. Ya. Bi abdihi, Nabi dibilang hamba. Ya. Kata-kata abdun bagi Allah itu penghormatan bagi hamba. Ya. Fadkhuli fi ibadi. Tuh. Masya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah bilang hamba ma Allah, insya Allah ada jannati. Ada jannati. Mudah-mudahannya orangnya. Terus bi abdin. Nah, di situ abdun tuh Nabi Muhammad, hamba tuh yang ini Nabi Muhammad. Ya. Maka di setelah abdun ada ha. Bi abdihi. Tuh. Hi-nya ini kemana? Oh, ternyata cek ulama hi-nya ini sim domir balik kepada Allah. Jadi hamba Allah. Disandarkan Nabi kepada yang mulia jadi mulia. Ya gitu. Seseorang bisa mulia karena ada sifat yang mulia. Kalau seseorang tidak ada sifat yang mulia, tidak akan mulia. Mual Pak. Jadi mulianya seseorang karena ada sifat yang mulia dalam seseorang. Nabi ini sudah Allah muliakan. Ya, walaupun dihina oleh makhluk-makhluknya, tetap akan mulia terus. Kenapa? Yang memuliakan Allah masalahnya. Bi abdihi. Jadi abdun itu kan hamba. Hi-nya itu Allah. Disandarkan abdun kepada yang mulia. Jadi mulia. Kan gitu. Ya. Ini kalau kata irtibatna ilmu fikih, kalau kucing itu dalam hukum adalah hina. Karena hewan yang tidak dimakan. Hewan yang tidak dimakan disembelih atau tidak sama aja hukumnya. Tidak
tidak boleh dimakan. Oh iya mah maca bismillah cenah urang mah keukeut teu meunang. Oh cenah mah ieu mah digeprek eta keukeut teu meunang di dahar. Arek pakai sunnah ke takbir teu meunang. Eta hewan yang tidak dimakan. Nah, hewan-hewan yang dimakan itu mulia sifatnya. Nah, apabila kucing kawin sama hayam, nah berarti ada salah satu yang hina kawin yang mulia. Kira-kira kumaha hasilna kalau makhluk? Ya, itu lahir hayam cenah. Walaupun lahirnya hayam, bentuk hayam, tapi itu tidak boleh dimakan. Hukumnya kayak kucing. Jadi kalau makhluk nih, kalau makhluk itu siapa yang paling terendah? Nah, maka akan milu rendah. Gitu. Kambing sama sapi. Nah, ieu jakatna kumaha? Ya, kambing sama sapi kawin, lahirlah sapi. Tetap ieu sapi teh anak aya salah satu sifat kambing, maka bingung untuk jakatna. Jakatna kumaha? Maka teu meunang jakat. Lamun di bapak hayang ternak teu meunang jakat kitukeun bae. Kawinkeun. Ya, kayak gitu. Masya Allah. Bahkan manusia dalam ilmu fikih. Jadi ayah kambing, sapi kawin, bek, lahirlah manusia. Bentuknya seperti manusia. Waduh, manusia seperti manusia biasa. Udah 40 tahun ayu ubanan, jenggotan, aduh, ayu gigi, percis. Bahkan sempat dia ngapal Quran. Dia pergi ke negeri orang ngapal Quran. Bahkan jadi maulana mungkin ya. Jadi kiai. Tapi tetap bin sapi. Terus menurut hukum gimana? Begitu Idul Adha tidak ada yang kurban. Sedangkan dia jadi kiainya. Habis khotib. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum ya hakim wa taqabbala minni samiul alim sallallahu. Aduh cenah Pak Ustaz enggak ada Quran. Maka dia boleh dipakai Kenapa? Ya, karena anak sapi gitu. Nah itu kayak gitu. Tapi kalau makhluk seperti itu. Tapi iya Allah dengan Nabi, Masya Allah, tidak luntur kemuliaan. Seluruh makhluk akan menghina, tetap Allah memuliakannya. Mual Pak, mau? Jadi lamun hayang mulia terus sandarkan kepada Nabi. Sandarkan kepada Nabi. Bi abdihi namanya. Ya, panjang. Lailan di waktu malam yang singkat karena untuk menguatkan makna asra tadi. Jadi begitu singkat, bahkan ke tempat tidurnya masih hangat. Pantas orang tidak percaya. Nah, karena diawali dengan keanehan. Gitu. Biasa aneh itu nggak percaya. Oh percaya. Teh kotok rasa coklat. Wah, loh. Ya mun kata kalau cinta sudah melekat ya. Kalau cinta sudah melekat, teh kotok rasa coklat, bohong pada teh bohong. Waduh, teh kucing asem, entuk, bau. Asem gitu ya. Siapa yang ngaranin? Teh kucing asem, pugu bau. Ya, teh itu. Minal Masjidil Haram, ya, yang digunakan adalah huruf min. Dari serangkaian huruf jar yang digunakan adalah min. Mulai dari mana? Ternyata Nabi punya sesuatu yang harus setar. Mulai dari mana? Setarnya min itu adalah setar. Setar dari Masjid Haram. Masjidil Haram itu di mana? Ya di Mekah. Mekah itu akar kata daripada bakah. Bakah itu artinya tangisan. Jadi umpamanya mudah-mudahan Bapak orang itunya pasti nangis. Oke. Ya, setidaknya pun ingat sejarah Ka'bah. Ya, orang makan mak dengan bak saletak, bakah. Ya, terus masjid ini ada dua kata. Pertama masjid, yang kedua haram. Jadi zat dan sifat. Ya, zat dengan sifat. Mananya? Begitu seseorang ya mempunyai sifat-sifat yang mulia. Nah, maka zat yang mulia maka mempunyai pasti sifatnya Ini sifat dan ini sifat dan zat tidak bisa dipisahkan. Ya.
Seseorang tinggi tidak bisa dipisahkan daripada seseorang pun tidak bisa disifatkan dengan tingginya. Jadi sifat dengan zat harus menyatu. Jadi wajar kalau kita mengenal Allah dengan sifat, maka otomatis kena zat. Sifat keagungan Allah, kehebatan Allah. Masya Allah, ini Allah menurunkan hujan. Lamun cek logika, lamun eta hujan serpan dari laut. Cek logika, eta hujan 24 jam nyerepna iraha eta matahari. Belah ditu hujan kabeh, sa Indonesia hujan kabeh. Geus moal kapikiran. Moal cek logika mah nya. Maka Allah turunkan wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit tuh. Dijawab. Ya, dijawab. Minal masjidil haram, jadi zat dengan sifat. Tuh. Jadi orang yang masuk masjid pasti mempunyai sifat yang baik. Waduh, benar. Ya. Teruskan, maka cek Nabi, barang siapa yang bolak-balik ke masjid, pasti bil iman. Sifat iman akan nempel. Bolak-balik na doang. Lain kieu doang lain. Salat asub dina 2 rakaat. Ya aduh. Ya. Padahal masjid itu tempat yang paling. Memang Masjidil Haram paling aman, ya. La tadkhuluna al-masjidil haram insyaallah aminin. Masjid Haram daerah yang paling teraman. Ya, ini janji Allah. Masuklah ke sana aman kalian. Ya. Ini adalah masjid Indonesia kita ini adalah cucu-cucunya masjid. Nah, jadi memang masjid itu tempat keamanan. Itu cina masjid itu ada yang kunci. Suruh siapa nyimpen jam paling hebat di masjid. Jadi ada orang berkeinginan kehebatnya itu, ya. Lain balik di masjid leungit sendal uramanya, tulak cilung leungit sendal, aya reungit bahkan masuk ke masjidnya jadi angker tong mau motor, tong mau naon, tong mau sendal, geus nyeker gitu. Jadi seakan-akan masjidnya angker. Rubah lagi sekarang, bahwa suasana kan masjid yang paling teraman. Jadi zat dengan sifat. Jadi begitu seseorang mulai masuk ke masjid, maka akan muncul sifat baiknya. Jadi haram itu memang tanah haram itu terbatas, Pak. Ada sekitar haram. Itu sekitar haram itu di cek ulama, itu sekitar tanah haram dijaga oleh ribuan malaikat. Mau sembarangan. Mas Mbak, sembarangan, ya. Jadi maka akan muncul sifat-sifat, ya. Minal masjidil haram, ya, itu bab masjid dah. Ya. Minal masjidil aqsa, nu aya di mana ayeuna? Di Palestina. Tanya. Tah, Nabi, ya. Tah. Jadi masjid itu seakan-akan zat, bentuk. Jadi kita memang relawan boleh, ngedoakan boleh. Tapi yang jelas masjid itu yang menjaga adalah Allah. Gitu. Ya, yang menjaga adalah Allah. Masya Allah, seperti siapa? Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Waktu itu DKM-nya Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib. Ya, kakek Nab karena DKM-nya. Ya, amal ini DKM beureun aya nama. DKM plus bendahara segala macam eta. Dulu, aduh, eta kata orang-orang Abraha, itu gajah Abraha itu luar biasa, kuat-kuat, gede-gede. Banyak pasukan anak jumlahnya. Terus kamu kelihatannya nggak gentar banget, Abdul Muthalib? Ngapain harus gentar? Orang ini Ka'bah ini robul, ada yang punya, bukan saya. Ada yang punya. Serahkan aja, emang ada yang punya. Tuh, ya. Wa annal masajida lillah. Ya, nah surat Jin. Wa annal masajida lillah. Jadi Allah kayak enggak nanti. Wa annal masajid. Terus yang hari datanglah Abraha. Pasukan. Terus yang kamu pikirkan bingung tuh apa? Si Abraha itu punya utang sama saya. Kira-kira dibayar moal. Kepae geuning ieu. Abraha itu punya utang sama Abdul. Yang dibingungkeun teh eta, kira-kira dibayar mau utang. Lain masalah Ka'bah dihancurkeunana. Si Abraha boga hutang rek dibayar moal. Oh bener. Kayak gitunya. Aduh ibas ampurannya terus waktu Isya ya. Mudah-mudahan aya hikmahnya daripada pembahasan salah kutipannya sedikitnya.
Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.